بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب الأفعال. Bab tentang fiil-fiil. Pembahasan kita tentang fiil-fiil. Fiil itu kata kerja. Kata yang menunjukkan pekerjaan atau kejadian. Qala al-muallif rahimahullah al-af'alu thalathatun. Fiil itu terbagi menjadi 3. Kita baca matannya dulu, kemudian nanti kita baca syarahnya. Madin wa mudhari'un wa amrun. Yang pertama adalah fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan masa lampau yang sudah terjadi. Wa mudhari'un, atau fi'il mudhari', fi'il yang menunjukkan masa sekarang atau akan. Sedang atau akan. Wa amrun, fi'il perintah. Nahwa, seperti contohnya daraba. Apa arti daraba? Daraba fi'il madhi, artinya dia telah memukul. Yadribu, dia sedang atau dia akan memukul. Idrib, pukullah. Fal madhi, adapun fi'il madhi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madhi akhirnya berharokat atau mabni alal fath. Fi'il madhi akhirnya mabniun alal fathi abadan, selama-lamanya. Jadi fi'il madhi selama-lamanya dia mabni alal fath. Daraba, jalasa, jaa, qama, semua. Wal amru, adapun fi'il amr majzumun abadan, jazam selama-lamanya. Jadi fi'il amr dia majzum abadan. Idhab, ijlis, iqra, iftah. Hanya saja nanti jazamnya berbeda-beda, karena tanda jazam bisa dengan sukun, bisa dengan hadfu harfil illah atau hadfu nun, atau tanda jazamnya apa? Sukun atau al-hadfu. Wal mudhari'u, adapun fi'il mudhari' maka kana fi awwalihi ihda zawaid al-arba'. Adapun fi'il mudhari' adalah fi'il yang pada awalnya terdapat salah satu tambahan yang 4. Jadi pada fi'il mudhari' itu ada 4, salah satu dari 4 tambahan yang dikenal dengan huruf mudhara'ah. Alif nun ya ta. Alif nun ya ta. Anaitu. Allati yajma'uha qauluka, yang dikumpulkan dalam ucapanmu anaitu, alif nun ya ta. Wa huwa marfu'un abadan. Kalau fi'il mudhari marfu'un abadan, dia marfu' selama-lamanya. Hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun, sehingga dimasuki oleh amil nasab atau amil jazam. Perhatikan, fi'il ada 3. Fi'il madhi, yang pertama fi'il madhi, hukumnya apa? Dia fathah, mabniun alal fathi, dia mabni alal fath. Jadi tidak ada fi'il madhi zahabu, jadi tetap zahaba, jalasa. Kemudian fi'il amr, kalau fi'il amr majzum. Entah nanti majzumnya dengan sukun atau majzum dengan hadfun nun atau hadfu harfil illah, tergantung bentuk katanya. Adapun fi'il mudhari, hukum asalnya dia marfu. Yadhabu, yajlisu, yadribu, yaqra'u. Kalau dimasuki oleh amil nasab, maka dia masuk.
Kalau dimasuki oleh amil jazam, dia majzum. Tapi kalau tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazam, dia tetap marfu. Zahaba yadhhabu. Jangan bilang zahaba yadhhaba atau zahaba yadhhab. Enggak, hukum asalnya zahaba yadhhabu marfu. Kemudian kita baca syarahnya. Fi'il dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Fi'il yang menunjukkan pekerjaan yang telah terjadi di masa lampau. Jadi fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan pekerjaan yang telah terjadi di masa lampau ya barusan, 1 menit yang lalu, 2 menit, 1 minggu, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Ini namanya lampau, sudah terjadi. Barusan yang terjadi, barusan saya sudah makan. Akal tuh, saya telah makan. Kapan? 1 menit yang lalu. Atau setengah menit yang lalu. Ini tetap dikatakan fi'il madhi. Kenapa? Karena sudah lampau. Walaupun 1 menit atau 1 detik yang lalu. Contoh fi'il madhi, fataha. Artinya dia telah membuka. Telah berarti sudah. Qara'a, dia sudah membaca, telah membaca. Kataba, dia telah menulis. Kemudian fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il yang menunjukkan pekerjaan yang sedang berlangsung. Nah, misalkan kalian sekarang yajlisu atau tajlisu, sedang duduk atau akan duduk, akan terjadi. Misalkan kalau orang yang sedang duduk, berarti diartikan yajlisu Muhammadun, dia sedang duduk, Muhammad sedang duduk. Tapi kalau posisi Muhammad sedang berdiri, kemudian kita mengatakan yajlisu Muhammadun, artinya dia akan duduk itu akan terjadi dalam waktu yang dekat. Yajlisu Muhammadun, Muhammad akan duduk. Jangan diartikan Muhammad sedang duduk, karena posisinya dia berdiri. Apa artinya berarti? Muhammad akan duduk. Kalau saya sekarang begini, sedang duduk. Tapi kalau saya berdiri, pakai yajlisu artinya akan duduk. Contoh, yaftahu, dia sedang, atau bisa bermakna dia akan. Yaqra'u, dia sedang atau akan. Kemudian yaktubu, dia sedang atau akan menulis. Yang ketiga, jenis fi'il yang ketiga adalah fi'il amr. Fi'il yang menunjukkan makna perintah. Fi'il amr itu fi'il yang menunjukkan makna perintah. Idhab, pergilah. Iqra, bacalah. Untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi perintah untuk melakukan sebuah pekerjaan. Entah itu pekerjaan uktub, menulislah. Iftah, bukalah. Iqra, bacalah. Uktub, tulis. Nah, ini 3 jenis fi'il. Paham 3 jenis fi'il ini? Paham ini? Kemudian kita masuk pada hukum fi'il. Pertama kita jelaskan apa itu fi'il madhi. Fi'il madhi, pengertian fi'il madhi, ma dalla ala hadatsin waqa'a qabla zamani takallum. Ma dalla ala hadatsin waqa'a qabla zamani takallum. Kata kerja yang menunjukkan suatu peristiwa atau menunjukkan suatu kejadian yang telah terjadi sebelum waktu berbicara. Nah, jadi fi'il madhi itu adalah kata yang menunjukkan suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi sebelum berbicara. Paham ini? Misalkan, telah makan. Kapan terjadi makan? Sebelum saya berbicara, makan sudah terjadi. Telah duduk. Apa pekerjaan atau kejadian duduk ini sudah terjadi sebelum saya berbicara? Nah, misalkan ini telah jatuh, berarti jatuh itu sudah mendahului apa ucapan. Paham ini? Nah, jadi fi'il madhi itu adalah kata kerja yang menunjukkan suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi sebelum kita berbicara. Dia sudah makan, berarti makan itu duluan baru berbicara. Paham ini? Hukum fi'il madhi. Fi'il madhi secara umum, fi'il madhi selalu mabni.
Fi'il madhi secara umum dia selalu mabni, bentuknya tetap, harokatnya tetap, dan dibaca dengan fathah, baik fathah yang zahirah maupun fathah yang muqaddarah. Seperti zahaba mabni alal fath. Nih, zahaba fi'il mabni alal, dia fi'il madhi. Ini mabniun alal fath al-zahir yang nyata. Kalau da'a fi'il madhi, huruf akhirnya apa? Alif. Apakah dia mabni alal fath? Mabniun alal fath al-muqaddarah. Paham? Kalau ini mabniun alal fath al-zahir, kalau ini mabniun alal fath al-muqaddarah. Paham? Nah, jadi fi'il madhi itu mabni alal fath, ada yang zahir, ada yang muqaddarah. Jadi fathahnya kadang zahirah atau kadang muqaddarah. Contoh fi'il madhi yang fathahnya dengan fathah yang zahirah. Pertama berlaku pada fi'il madhi yang sahih akhirnya. Jadi fi'il madhi yang sahih akhirnya, yang tidak berakhiran huruf illah serta tidak bersambung dengan wawu jamaah, tidak bersambung dengan wawu jamaah, atau dengan dhamir rafa mutaharrik, kata ganti subjek yang berharokat. Contoh safara, zahaba. Nah, ini fi'il madhi yang sahih akhirnya kemudian tidak bergabung atau tidak bersambung dengan wawu jamaah dan tidak dengan dhamir rafa. Nah, kalau dia bersambung dengan wawu atau bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, maka dia mabninya bukan dengan fathah. Misalkan zahaba, kalau banyak orang apa? Zahabu. Kalau anta, zahabta. Jadi baknya di sukun, zahabta, zahabti. Awalnya kan zahaba menjadi zahabta. Nah, ini dia di sini mabni ala sesuai dengan kondisinya, bukan mabniun alal fathah yang zahir. Kemudian yang kedua yang mabni alal fathah yang zahir adalah fi'il yang berakhiran dengan huruf waw atau ya. Fi'il madhi yang berakhiran dengan huruf waw atau huruf ya. Contoh sarwa, artinya ia telah mulia atau dia dermawan. Badwa, yaitu perkataan kotor atau keji. Radhiya, ia telah ridha, ia telah suka, ia rela. Syaqiya, ia telah celaka atau sengsara. Nah, ini fi'il madhi yang berakhiran dengan huruf waw atau ya. Ini dia dibaca dengan harokat fath, mabni alal fath yang zahir. Kemudian fi'il madhi yang fathah dengan fathah muqaddarah, yaitu berlaku pada fi'il madhi berikut ini. Yang pertama, fi'il madhi yang berakhiran dengan huruf alif. Nah, fi'il madhi yang berakhiran huruf alif, dia mabni alal fathah yang muqaddarah, seperti masya, ia telah berjalan, sa'a, ia telah berusaha, da'a, ia telah berdoa. Ini dia mabni alal fathah, tapi fathahnya muqaddarah. Atau pada fi'il madhi yang bersambung dengan wawu jamaah. Nah, fatahah. Kalau apa namanya? Hum fatahu. Berarti di sini fatahu mabniun alal fathah al-muqaddarah. Nah, dia mabniun alal fathah yang muqaddarah. Rakibu, jalasu. Ini semua dia fi'il madhi yang bersambung dengan wawu jamaah, dia mabniun alal fath al muqaddarah. Nah, ditakdirkan fathahnya. Kemudian yang ketiga fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir rafa.
mutaharrik seperti darasna. Kan darasa plus nahnu menjadi daras. Nah, darasna hunna, darasa plus hunna menjadi daras. Darasa plus ana darastu. Nah, ini semua adalah fi'il madhi yang mabni 'alal fath al-muqad mabniun 'alal fath al-muqaddarah. Nah, paham sampai di sini? Hah? Paham? Yang belum paham nanti dibuatkan kelompok murajaah. Fi'il mudhari. Yang kedua fi'il mudhari. Pengertian fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah ma dalla 'ala hadatsin yaqa'u fi zamani takallum aw ba'dahu. Fi'il mudhari adalah ma dalla 'ala hadatsin, kata kerja yang menunjukkan suatu peristiwa atau suatu kejadian yang terjadi pada saat berbicara atau setelahnya. Nah, jadi kata kerja yang menunjukkan peristiwa atau kejadian yang terjadinya, peristiwa atau kejadian itu terjadi saat berbicara atau setelah berbicara. Lihat. Sekarang huwa jalasa, huwa yajlisu. Nah, ini kejadian itu bersamaan fi zamani takallum, bersamaan dengan masa berbicara. Nah, misalkan Muhammadun yajlisu, Muhammad sedang duduk, berarti antara kejadian duduk atau pekerjaan duduk dengan berbicara ini sama-sama terjadi fi zamani takallum, atau ba'dahu, atau terjadinya setelah berbicara. Seperti tadi Muhammad berdiri, Muhammadun yajlisu, Muhammad akan duduk, berarti kejadian itu terjadi setelah saya berbicara. Muhammad akan duduk, setelah saya berbicara barulah dia duduk. Paham ini? Nah, jadi artinya kata kerja yang menunjukkan suatu peristiwa atau menunjukkan suatu kejadian yang terjadinya pada saat berbicara atau setelah berbicara. Paham ini? Lihat, kata kerja yang menunjukkan suatu peristiwa seperti yadhabu. Yadhabu ini artinya kan peristiwa atau kejadian atau pekerjaan. Nah, kalau saya mengatakan yadhabu saat Muhammad pergi, ini artinya kejadian ini terjadi pada saat berbicara. Yadhabu Muhammadun, Muhammad sedang pergi. Antara bicara kejadian itu dengan masa berbicara itu sama atau terjadi setelahnya. Nah, yadhabu Muhammadun, Muhammad akan pergi. Nah, setelah saya berbicara, barulah Muhammad keluar dari rumah kemudian pergi. Hukum fi'il mudhari. Secara umum fi'il mudhari bersifat mu'rab, dapat berubah akhirnya selama tidak bersambung dengan nun taukid atau nun niswah. Jadi fi'il mudhari hukum asalnya dia mu'rab, dapat berubah yadhabu, yadhaba, yadhab, selama tidak bersambung dengan nun taukid atau nun niswah. Karena kalau bersambung dengan nun taukid atau nun niswah, maka dia mabni. Adapun hukum asalnya, hukum asal fi'il mudhari marfu jika tidak didahului oleh amil nasab, kata yang menyebabkan nasab, atau amil jazm, kata yang menyebabkan jazam. Jadi sebelum dimasuki amil nasab atau amil jazam, dia marfu. Kemudian hukum yang kedua, dia mabni dalam dua keadaan khusus. Fi'il mudhari ini mabni dalam dua keadaan. Pertama kapan? Mabniun 'alal fath, dia tetap harokatnya fathah apabila tersambung dengan nun taukid. Nun taukid itu nun tasydid. Misalkan yadhabu, masukkan nun taukid, yadhabanna. Yajlisu, yajlisanna. Jadi yajlisa jadinya, jangan yajlisunna. Yaqra'u, yaqra'anna. Paham? Dia mabniun 'alal fath karena bersambung dengan nun taukid. Kemudian mabniun 'alas sukun apabila bersambung dengan nun
Nun yang menunjukkan banyak perempuan. Hunna yadhhabna. Hunna yajlisna. Kan yajlisu. Masukkan nun niswah yajlisna. Paham ini? Contoh fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun yahfazu. Kalau dia bersambung dengan nun taukid, yahfadhanna. Nun niswah yahfadna. Kalau bersambung dengan nun taukid, dia mabni alal fath. Kalau bersambung dengan nun niswah, dia mabniun alas sukun. Yardhana bersambung dengan nun niswah. Yardhana. Mereka perempuan menyusui anak-anak mereka. Kemudian bersambung dengan nun taukid. La takhrujanna. Takhruj. Aslinya takhruj. La takhrujanna. Sungguh janganlah engkau keluar. Kemudian yang terakhir halaman 69. Tanda-tanda fi'il mudhari. Ini sudah kita bahas. Fi'il ini sebenarnya sudah dibahas sebelumnya ya. Tanda-tanda fi'il mudhari yaitu pertama diawali oleh salah satu huruf mudhara'ah yang 4, alif nun ya ta. Jadi fi'il mudhari tanda-tandanya adalah diawali oleh salah satu huruf mudhara'ah yang 4. Nah, syaratnya adalah keempat huruf ini harus merupakan huruf tambahan. Syaratnya keempat ini huruf tambah, bukan huruf asli. Akala fi'il madhi atau fi'il mudhari? Akala. Hah? Padahal ada alif, tapi alifnya di sini asli, bukan huruf tambah. Nah, jadi syaratnya huruf alif nun ya ta ini huruf tambahan, bukan huruf asli. Nasya ada nun, lupa artinya. Nasya telah lupa. Ini fi'il madhi. Karena nun bukan tambahan tapi huruf Pertama huruf alif. Huruf alif ini menunjukkan pelaku adalah orang pertama atau pembicara, baik laki-laki maupun perempuan. Saya ajlisu, saya duduk. Bisa yang berbicara itu laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan mengatakan saya duduk apa? Ajlisu. Kalau laki-laki ajlisu. Jadi menunjukkan pelaku orang pertama atau yang berbicara, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian huruf nun. Kalau nun menunjukkan apa? Pelaku adalah orang pertama. Kami pergi, kami makan. Yang sedang mengagungkan dirinya sendiri. Jadi kalau nun itu pelakunya orang pertama yang sedang mengagungkan dirinya sendiri. Walaupun kadang yang berbicara satu orang. Kami akan pergi, padahal dia sendiri. Paham? Nah. Atau pelaku adalah kami, pembicara dan orang lain bersamanya. Jadi bisa jadi dia berdua atau bertiga. Jadi kami ini nahnu nun itu bermakna bisa satu orang tapi tujuannya untuk mengagungkan diri, atau bisa jadi dilakukan oleh dua atau lebih. Misalkan kalau sendiri, kami akan pergi padahal dia sendiri. Atau dia berdua atau tiga orang, kami akan pergi. Huruf ya naktubu, kami menulis. Huruf ya menunjukkan pelaku adalah orang ketiga, laki-laki, baik tunggal maupun selainnya, jamak atau musanna. Bisa yaktubu, yaktubuna, yaktubani. Jadi ya ini bisa untuk mudzakkar tunggal atau mudzakkar yang musanna atau jamak. Adapun huruf ta menunjukkan pelaku adalah orang kedua, baik tunggal maupun selainnya, atau orang ketiga perempuan, baik tunggal maupun selainnya. Contohnya, taktubu, artinya engkau laki-laki, orang kedua, atau orang ketiga tunggal, orang ketiga perempuan, tunggal. Taktubu, apa artinya? Dia perempuan menulis. Kemudian tanda fi'il amr yang kedua adalah dapat dimasuki oleh lam jazm. Contoh, lam aqra, lam al-ab. Nah, jadi tandanya dia fi'il mudhari karena dimasuki oleh lam. Dengan demikian pembahasan kita untuk hari ini kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.